Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi dan teknologi. Dan ini kalau kita tidak kuat berdiri di atas fondasi yang kita dapatkan dari pengetahuan kita bisa tersesat dengan merasa sadar dan pintar. Kita sesat aslinya. Tapi sebetulnya perjalanan kita sudah melenceng dari yang sebenarnya, tapi kita merasa mendapat hidayah dari itu. Di era teknologi seperti ini, yang kita sudah akan beradaptasi memasuki 540. Bagaimana cara kita mempertahankan kaidah-kaidah organisasi di melejitnya teknologi yang saya rasa rekan kita, entah itu semangat ataupun simpatinya itu sedikit merosot. Seperti itu. Terima kasih. Mempertahankan. Jadi ciptaan keselik yang seperti itu, yang awalnya berawal dari anak-anak muda yang nongkrong dan sehingga lama-kelamaan menjadi terstruktur dan terorganisasi sehingga banyak daya tarik yang menimbulkan dampak positifnya, tapi juga banyak dampak negatifnya. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan, kalau menurut saya ini merupakan kegiatan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena bisa menghadirkan rekan-rekan yang hebat-hebat ini di tengah kesibukan kita. Dan alhamdulillah di dalam kegiatan ini kita dapat silaturahim dan sekaligus ta'aruf dengan rekan kita aliman ini. Mungkin rekan-rekan sudah tahu semua siapa dan dari mana beliau ini. Beliau ini dulu aktivis kampus, kemudian praktisi jalanan, kemudian masuk ke gedung dewan, dan akhirnya sekarang landing menjadi praktisi media yang sudah tidak asing lagi di Lingkar Jatim dengan programnya Sanrasan. Insyaallah sudah rampung semua. Dan saya pun juga perlu memperkenalkan diri, walaupun seperti ini juga pernah menjadi ketua IPNU dulu. Jadi sebagai generasi penerus, maka dari itu dari awal kami dengan rekan aliman ini mengajak untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi sejarah, berbagi proses melalui forum pembinaan kepemudaan ini. Jadi harapan kami bagaimana berorganisasi itu tidak hanya sebatas berorganisasi. Oke, kalau dulu kita itu berorganisasi hanya sebatas belajar organisasi, bagaimana tulis menulis, bagaimana surat menyurat, bagaimana ke-NU-an, bagaimana pengetahuan secara umum. Tapi ke depan dengan tantangan dan hambatan yang begitu kompleks itu tidak cukup. Ini harus ditopang dengan hal-hal yang lain, utamanya masalah apa yang menjadi topik permasalahan pada saat-saat sekarang ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya bagian kesejahteraan Setda Kabupaten Bangkalan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa rekan-rekan sekalian. Selamat pagi rekan-rekan
Sudah siang ya? Ya karena saya berangkatnya pagi ke sini, jadi rekan-rekan datangnya siang. Ya, mengingat di zaman teknologi atau di era teknologi ini merupakan zaman yang serba mudah dan cepat. Artinya zaman ini merupakan zaman yang sudah jauh perkembangannya dari zaman sebelumnya. Kalau sekarang mau tahu kondisi Surabaya, tidak harus ke Surabaya, ataupun kalau sekarang mau tahu Jakarta, tidak harus ke Jakarta. Dengan cepatnya kita hanya bisa melihat di genggaman tangan kita, yaitu di telepon. Ya, itu namanya teknologi. Dan sekarang mari kita sambut bersama ada beliau Bapak Aliman Haris untuk menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dan jawaddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima yulid wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqi billahi azim. Amma ba'du. Saya kalau ketemu dengan pemuda ini agak sedikit grogi. Grogi, apalagi kalau Ibnu kan pelajar ini. Siap. Biasanya sering ketemu dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa biasa, kalau pelajar grogi saya. Salah tingkah. Apalagi ketemu dengan IPPNU-nya, kalau Ibnu-nya Tapi ini menarik, ini sebuah kesadaran, sebuah kegelisahan sebetulnya yang diakumulasikan oleh Ibnu dan IPPNU dalam konteks menjawab bagaimana sebetulnya kita harus menghadapi, bagaimana sebetulnya kita harus bersikap gitu ya ketika perkembangan zaman ini tidak bisa kita kendalikan. Ini ujuk-ujuk tahu-tahu sudah semacam ini, tahu-tahu sudah semacam ini, meskipun kita pasif gitu ya. Tapi zaman terus mengalir dan berjalan gitu. Kita mau ikut, kita tidak mau, ini tetap berjalan. Kita mau ikut, kita tidak mau ikut, kita tetap berjalan. Ibnu, IPPNU, NU, Ansor itu mempunyai kaidah khusus yang tidak boleh, jangan sampai dilupakan, dan kita harus direnungi, ditafakuri, dan kalau bisa ya dimamlakahkan dalam sikap dan perilaku. Al-muhafadhah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tidak boleh lepas dari ini. Tidak boleh lepas dari barusan ini. Al-muhafadhah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah, gitu ya. Kalau wa min mangqail ya ala jadidil aslah. Terus itu urusan pondok, itu urusan begitulah. Bedanya NU, bedanya Ibnu dengan organisasi yang lain. Kalau Ibnu dan NU itu tidak pernah membuang tradisi. Ini harus menjadi catatan ini, harus menjadi catatan. Karena derasnya doktrin-doktrin sosial, doktrin-doktrin keilmuan, baik itu kapitalisme, baik itu sosialisme, baik itu komunisme dan macamnya, NU tidak pernah tidak pernah terangkat dari tradisi yang menjadi fondasi gerakannya. Kita anak-anak NU, orang-orang yang beragam Ahlussunnah wal Jamaah sering latah. Ini penting ya, Ibnu dan IPPNU ini penting juga. Saya jarang bicara di depannya IPPNU, kalau PMI sering. Jangan sampai latah seperti organisasi lain dan kelompok-kelompok lain yang justru hanya secara parsial mengkonsumsi perkembangan tanpa menoleh, tanpa berpijak di atas kaki sendiri. NU berpijak di atas al-muhafadzah al-qadim as-salih wal akhdul jadil aslah. Dalam konteks madhab fikih 4 madhab, dalam konteks akidah ya Masyari al-Maturidi dan yang lain, itu tidak boleh lepas dari itu. Karena Ibnu berdiri, NU berdiri, tidak bisa lepas dari urusan keagamaan. Meskipun perkembangan dunia ini kita memang tidak bisa untuk melepas dari perkembangan dunia, digitalisasi dan macamnya. Tapi jangan sampai keluar dari ini. Apa tanda-tandanya keluar? Kita sudah sering, bahkan saya sering justru nyinyir dengan taklim dulu. Justru taklim lah itu NU. Jadi Ibnu ala tanalul ilma illa, saya lupa sebetulnya, tapi
Tapi secara prinsip menjadi pelajar, menjadi penggerak, menjadi organisasi tidak boleh lepas dari itu. Karena unsur zahid, unsur tapah itu harus ada di NU. Selama ini kita langsung ke urusan pemikiran, kecerdasan. Kalau teorinya Marx begini, kalau teorinya Feuerbach begini, kalau teorinya Aristoteles begini, gitu kan? Durkheim begini, apalagi ketuanya ini dulu. Kalau Durkheim begini, sosial. Jadi lepas dari ilmu dasar kita. Maka kalau kita lihat hari ini, sering kita ada semacam gap yang sangat luar biasa antara orang dulu dengan sekarang. Tapi kepintarannya kalah orang dulu dengan orang sekarang. Tapi peradaban ini berjalan seolah-olah lepas dari urusan pondasi yang sebenarnya. Itu harus kita akui dan kita harus sadari sejak dini, biar tidak tersesat sempat tersesat seperti saya sebelumnya. Saya sempat tersesat, bahkan tidak sholat saya dulu pernah, karena yemayyah pak ada pak kilo usul angrasa usul itu kekeliruan. Makanya di NU itu ada thariqah gitu kan, ada thariqah. Kalau nggak usul jahul wa usul. Kaitannya dengan digitalisasi, transformasi organisasi, paradigma ini, manhaj ini yang harus dipakai. Ini penting ya, ini penting. Manhaj ini harus dipakai oleh teman-teman aktivis IPNU khususnya. Jangan sampai tercerabut. Ini yang penting, ini yang penting. Perkembangan ini kita menyesuaikan saja, tapi tidak boleh lepas dari akar ke-NU-annya. NU itu bermadhab apa? NU itu dalam konteks akidah, dalam konteks yang lain-lain apa? Harus kembali ke situ dalam menyesuaikan. Tidak boleh lepas dari situ. Karena banyak orang-orang yang mengaku NU yang terpapar, baik dengan urusan yang lain, baik dengan urusan sekularisme ataupun ekstremisme. Ada dua yang harus kita hadapi ini. Ada kelompok kelompok yang ke kanan-kananan seolah-olah si paling anti Allah. Ada yang kelompok-kelompok sekuler yang seolah-olah Allah tak ada sekali. Lah NU nggak begitu, NU nggak begitu. Era digitalisasi ini mudah untuk untuk membuat orang terpapar. Kalau tidak ikut organisasi gitu ya, maka bisa saja itu digitalisasi ini menjadi wadah dan wasilah orang terpapar karena tidak sering ikut ke IPNU. Kalau sering ikut IPNU dan IPPNU, mungkin ada screening di situ, ada screening di situ. Maka apa pentingnya? Apa pentingnya? Kalau memakai kaidah tadi al-muhafadzah al-qalbin shalih itu, kita tidak boleh membuang dan mengabaikan perkembangan zaman dan digitalisasi, tidak boleh. Tapi kita wajib hukumnya untuk tetap berdiri di atas sendi-sendi yang sudah dibangun oleh NU, baik secara akidahnya, baik perilakunya, muamalah dan lain sebagainya. Orang di NU itu sebetulnya banyak yang tahu tentang masalah teknologi. Orang NU itu sebetulnya banyak yang bisa untuk membuat teknologi apapun, ada banyak. Tapi itu semua akal-akalan berbeda. Tapi mayoritas orang NU diakui atau tidak, sengaja atau tidak, muta'amin awal muta'amidan gitu ya. Kita menjadi user dari teknologi. Kita menjadi pengguna dari teknologi. Diakui atau tidak, maka transformasi itu menjadi penting dan kewajiban, keharusan. Transformasi organisasi itu. Kalau dulu sebagai contoh, berorganisasi ini ya dari surat ke surat untuk bertemu itu nggak bisa. Sekarang pakai WA aja sudah cukup. Saya dengan Agus, dengan Pak Ketua hanya diberikan WA tanpa meskipun tanpa ke rumah saya nggak masalah karena memang saya izinkan untuk tidak ke saya. Tapi NU, IPNU, meskipun ini bisa, ini contoh ya, ini contoh. Tidak boleh membuang silaturahim gitu, meskipun bisa dengan ini. Ini contoh al-muhafadzah al-qadimus shalih wal akhdhi bil jadidil aslah. Meskipun ini bisa, secara fungsional bisa, tapi ketawaduan akhlak itu penting untuk dijaga.
Ya, ini contoh kecil, contoh kecil. Tapi kalau seizin orang nggak masalah, orang namanya seizin gitu ya. Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi dan teknologi. Dan ini kalau kita tidak kuat berdiri di atas pondasi yang kita dapatkan dari pengetahuan kita bisa tersesat dengan merasa sadar dan pintar. Kita sesat aslinya. Tapi sebetulnya perjalanan kita sudah melenceng dari yang sebenarnya, tapi kita merasa mendapat hidayah dari itu. Itu tentang masalah transformasi. Gunakan ini, digitalisasi ini digunakan, dimanfaatkan sebisa-bisanya. Yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk bagaimana meng-create, bisa buat aplikasi semua, bisa membuat apa dan macamnya. Ini bisa juga kader-kader IPNO dan IPPNU untuk bersumbangsi di situ. Kalau bisa membuat, kalau belum bisa membuat, pasti di ujung sana atau di mana-mana pasti ada kader IPNO atau IPNO yang tahu. Kalau mendengar itu di-create dan dipanggil itu Mas Khairul, Mas Agus. Itu transformasi namanya. Jadi transformasi ini asenonglot ya madhurna ya. Asenonglot mau olar kan asenonglot gitu. Asalen kolek. Transformasi bisa dimaknai asenonglot gitu ya. Tapi tanpa membuang zat aslinya. Ya. Sederhana ya. Tanpa membuang zat aslinya. Hari ini sering kita kader-kader organisasi yang lain justru banyak asenonglot, zat-zatnya asenonglotin. Bukan pembaruan. Pak AGB anyar. Ya. Lah, itu yang tidak boleh kalau di IPNO. Gampang dicerna ya, gampang dicerna. Bagi yang bisa untuk meng-create, membuat aplikasi, membuat email macamnya, yang bisa memudahkan banyak orang, itu luar biasa. Dan itu bisa diorganisir dan dikonsolidir oleh teman-teman IPNO, dipanggil itu oleh ketua IPNO, dan bagaimana karena senior dan macamnya, bagaimana ini bisa bermanfaat terhadap masyarakat yang lain, minimal kepada IPNO-nya sendiri. Nah, itu namanya transformasi. Gak usah melangit pikirannya, ya gitu, sederhana sebetulnya. Kan melangit ketika begini nih, transformasi kan langsung apa itu makhluk apa kan gitu. Ternyata kayak ngurusin lot senung lodan kan gitu. Itu yang jadi penting menurut saya. Yang tidak punya kemampuan itu, ya kita menggunakan dan memfungsikan teknologi ini ya sebaik-baik mungkin. Jangan sampai organisasi semacam IPNO dan IPPNU menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan keburukan, hoax dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kalau kader gitu ya, kalau kader bisa dikatakan oknum, tapi kalau sampai organisasinya yang memproduk hoax yang menyesatkan masyarakat, itu berarti tidak bertransformasi secara organisasinya. Meskipun bertransformasi secara organisasinya, justru menggunakan yang sebenar-benarnya. Tapi secara prinsip tidak boleh pada al-muhafadzah al-qadin salih wal akhdal jadidil aslah. Kaitannya dengan transformasi, sederhananya begini. Kaitannya dengan transformasi organisasi, maka IPNO selanjutnya, karena secara ideologi, secara doktrin, dan juga secara madhab, NU itu tidak eksklusif, inklusif ideologinya, akidahnya. Jadi IPNO dan IPPNU tidak boleh menutup diri, baik keorganisasiannya, baik kiprah kegiatannya, baik hal-hal yang lain. Kalau dulu kita berorganisasi itu ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyampaikan aspirasi kepada negara atau yang lain-lain, harus demo. Sekarang dengan digitalisasi bisa tidak hanya dengan demo, kekuatannya sama. Ada sesuatu yang penting oleh IPNO untuk disampaikan kepada pemegang kebijakan semua. Mengorganisir sekian banyak anggota IPNO, ribuan IPNO, itu cara dulu. Dengan ini, lewat ini, pasti punya akun ini kan semua kalau sekarang kan. Meskipun lo tahu sabda masa kebelan Facebook kan tahu akun gitu. Bahkan semuanya pasti punya akun. Kalau setiap akun dari kader IPNO dan IPNU
serentak mengatakan apa yang mau diaspirasikan. Bayangkan bagaimana dahsyatnya dunia medsos itu. Ya. Jadi enggak dalam konteks ini tidak penting mengkonsumsi seorang ki ngongkos nak sedari konang ki yongkos Belum panas. sedari modung ki yongkos kan. Kilo panas. Kilo panas. Asalkan itu konsisten dan seragam serentak, dan itu yang dipikirkan. Bagaimana formasi gerakannya? Nah, ini kan bicara format gerakan. Kalau ini transformasi organisasi, format transformasi gerakannya bagaimana? Bisa pakai ini. Statusnya seragam, semua anggota kader IPNU dan IPNU menyeragam apa gitu. Seragam, di FB-nya juga, di IG-nya juga. Banjiri dengan itu lebih dahsyat dari ademo hanya yang 200 orang deku elang. Komenin tar tunga komen kamar itu cara. Termasuk masain pelik. Pelapain. Masain. Nah itu lebih dahsyat. Itu menurut saya bukti dari transformasi. Gunakan kemudahan itu. Itu transformasi. Tapi sewaktu-waktu kalau itu masih belum berdampak gitu ya, al-muhafadohnya pakai nggak masalah. Makanya IPNU ini kan sama-sama dipakai, NU ini sama-sama dipakai. Yang tradisional dijaga, dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan, yang baru juga dipakai. Bisa saja hasil kesimpulannya itu ditulis, dinarasikan sedemikian sedek gitu ya. Semua akun ini dilibatkan semua akunnya teman-teman kader IPNU ini IPNU dan IPNU dilibatkan semua, bisa dipost di situ masing-masing, semuanya digerakkan, diorganisir gitu ya. Ini namanya organisasi, diorganisir, dipost, di komen, di share. Harus ada komando, nih organisasi harus ada komando. Berketuan kan deh kan. Agus dengan Mbak Serah, Mbak Mufar, menganjurkan kepada semua kader IPNU dan IPNU untuk mengepost dan berstatus ini hasil kajian sama sip itu, dan itu model pergerakan transformasi baru. Itu transformasi gerakan baru. Jadi nggak harus awar-kowar, nggak harus. Yang penting masifnya kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh IPNU dan IPNU dipublikasikan serentak gitu ya. Tidak hanya 1-2 orang. Mongkorokeng Agus Troy Mas Imam, lo berdampak, lo berathar kocang reng bondu, lo berdampak. Tapi kalau serentak berapa kader, wow, itu akan malaikat Rokibi Atid pun akan terkecoh. Berapa ya udah gitu. apalagi negara gitu ya. Saya kira secara umum itu Mas Khairul, kita diskusi lebih dalam lagi terkait dengan urusan bagaimana kita harus memilih sikap gitu ya ketika ada era digitalisasi ini berjalan dan harus kita jalani gitu. Makasih dari saya, silakan dibuka munadharahnya. Jadi begini ya Pak, organisasi itu juga sebagai penyaring dari rekan-rekan ataupun kader-kader pelajar NU di Bangkalan ini untuk dalam menggunakan teknologi ini untuk agar tidak menjadi brutal dan semacamnya. Ya. Mungkin dari sekarang bisa mengajukan tangan, mau mengkonfirmasi atau mau bertanya atau mau menyampaikan pandangan yang berbeda, dipersilakan. Bisa mengajukan tangan. Oke, monggo, silakan berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi, saya dari PAJ Belega. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya sangat mengapresiasi sekali dengan temanya yang transformasi organisasi dalam rangka adaptasi di era teknologi. Di sini
pertanyaan saya sebenarnya untuk transformasi teknologi ini sebagian organisasi sudah memakainya ya. Entah itu maupun kajian online ataupun offline. Pertanyaan saya, di era teknologi seperti ini yang kita sudah akan beradaptasi memasuki 5.0, bagaimana cara kita mempertahankan kaidah-kaidah organisasi di melejitnya teknologi yang saya rasa akan entah itu semangat ataupun simpatinya itu sedikit merosot. Seperti itu. Terima kasih. Mempertahankan apa Mas Hanafi? Kaidah. Mau langsung bicara? Oh langsung. Apa? Oke. Ya, biar langsung ya, biar Ya. dalam. Mempertahankan kaidah. Ini terpancing kayaknya Mas Hanafi dengan kaidah tadi. Kaidah itu bukan kaidahnya yang perlu dipertahankan Mas Hanafi, tapi implementasi dari akidah itu. Akidah ini sering dipidatukan di mana-mana, tapi amaliyah dari ini sering tidak munasab dengan akidahnya. Apa yang harus dilakukan Mas Hanafi? Katanya orang-orang bijak, perkembangan teknologi ini jangan dijadikan sebuah tantangan untuk menghapus kaidah-kaidah. Jadikan ini semua adalah peluang untuk bagaimana memasyarakatkan kaidah-kaidah itu yang kita yakini sebelumnya. Perlu saya ulangin, mungkin tidak menangkap maknanya ya. Perkembangan organisasi jangan diposisikan sebuah tantangan untuk menghapus kaidah yang kita yakini. Karena pertanyaannya kaidah gitu ya. Tapi bagaimana perkembangan ini jadikan wasilah memasyarakatkan kaidah-kaidah yang kita yakini. Bisa mengena Mas Hanafi? Nah, kalau ini diposisikan sebagai tantangan dan penggerus gitu ya, sebagai penggerus dari kaidah dan keyakinan yang kita yakini, maka ini akan terjadi benar. Mas Hanafi, akan terjadi benar. Tapi kalau ini oleh kader-kader IPNU dan IPNU dijadikan sebuah wasilah, sarana untuk memasyarakatkan kaidah-kaidah yang kita yakini sebelumnya, ini justru akan semakin masif, tertahan, dan lebih abadi lagi akidah yang kita yakini. Karena lebih meluas. Masuk Mas Hanafi. Mas Hanafi, masuk jawaban saya ini. Siap. Hanya merubah sedikit, menggeser sedikit perspektifnya Mas Hanafi. Geser sedikit. Kalau sebelumnya didikte dengan perasaan bahwa perkembangan zaman ini adalah sebuah penggerus peradaban, penggerus dari kebaikan, penggerus dari keikhlasan, maka keikhlasan itu sebetulnya yang harus diluaskan lewat perkembangan zaman ini. Ya buat cek gitu. Dan itu berpengaruh. Kalau itu masuk dalam pikiran dan menjadi sikap dan kesadaran, beda loh. Sederhana ini. Sederhana. Tapi ini kalau orang Toriko, kalau tidak jasem, lo istirok dalam dirinya, dalam hatinya, ya hanya sekedar itu aja. Tidak ada bedanya dengan bunyinya genta. Tapi kalau ilmu itu menjadi sebuah kesadaran itu menjadi sikap, mamlakah dalam bahasa lainnya, mamlakah dalam sikap, dan itu terwujudkan dalam perilaku. Ya itu yang sebetulnya. Selama ini kita surplus ilmu, tapi defisit amaliyah. Mau ngaciling dalil, mungkin mau lambat dalil hanya di situ, mungkin terleng-leng banyak dalil. Tapi amali sepi mengamaliyahkan itu. Makon berdebat, kelar-kelaran. IPNU aja paling kedengaran orang, apalagi PMI saya. Itu kedengaran debat ilmu. Harus bener. Tapi bagaimana kebenaran itu bermanfaat terhadap perilaku dan amal tidak pernah didebatkan. Lagi gigi, saya ngajar gigi.
Jadi Ki Pak, bagaimana ilmu ini bukan untuk ilmu, bukan hanya untuk diperdebatkan gitu. Iya, bukan hanya untuk ilmu, bukan hanya untuk ilmu ya. Deki Pak clear mau nepelapain. Jangan bukan hanya untuk ilmu, ilmu penting. Oke. Ilmu penting. Tapi bukan hanya itu, bukan aksol ghayahnya. Bukan. Aksol ghayahnya kebaikan. Kehambaan itu aksol ghayah. Ini wasilah, thariqah. Jadi bagaimana bisa bermanfaat ke lingkungan sekitar dan diri sendiri. Selama ini kita terjebak ke situ Mas Umam, terjebak ke toriko. Kan tojuna toriko, tojuna jalan, kena debat lah puas dia. Kan debat orang coni lah puas gitu. Lah itu itu keliru. Itu bukan NU banget, bukan Ibnu banget gitu. Bukan Ibnu banget itu. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, itu yang kita jalani selama ini. Kita tidak pernah mengoreksi diri. Saya lu ada bung kering posepo. Kering sampai nele aleku le tinggal lu ada bu. Pakai keding ring sepolo apa tadi? Banyak yang masghul dengan itu. Banyak yang masghul sibuk nyalaki. Tapi tidak pernah sibuk bagaimana itu betul-betul ada dampak berasar ke masyarakat. Itu yang saya alami ya. Kalau yang lain tidak mengalami begitu ya berarti beda. Tapi saya hanya menjelaskan pengalaman saya. Karena pengalaman saya dengan yang lain pasti akan berbeda. Tapi kalau ini menjadi bagian dari khazanah yang dijadikan bahan kiki, luar apa? Itu Mas Khairul. Ya, Mas jadi, Hanafi itu ya Mas Hanafi ya. Siapa terima kasih. Ya begitu ya Mas Hanafi. Jadi perkembangan teknologi ini jadikan media untuk memperluas kaidah tersebut, bukan malah dengan adanya teknologi menghapus kaidah, tidak seperti itu. Jadi sebaliknya begitu ya. Dan mungkin ada rekan yang selanjutnya untuk mengkonfirmasi atau bertanya, monggo, ataupun rekan Ita. Mungkin dari rekan Ita terlebih dahulu, mungkin ada dari rekan Ita. Kalau rekan Ita tidak ada, saya lempar ke rekan kembali. Enggak ada. Oke. Monggo. Mas yang berbaju putih barusan luncung duluan. Ya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia menyampaikan materinya. Izin bertanya pemateri. Serah. Ihsan Hakim. Ihsan Hakim. Akib. Nakib. Ihsan Nakib. Dari Tanjung Bumi, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi orang itu seakan-akan dia paling benar dan mendapatkan hidayah, padahal dia itu melenceng. Seperti kata tawaduan kepada guru. Bahkan itu menganggap dia paling benar. Begitu itu yang paling benar. Bagaimana cara mengatasi itu ya? Mas Ihsan Nakib nama? Mana sampean Pak Nakib? Makanya Pak, celok Nakib bisa lancar. Nakib, Ihsan Nakib. Terkait apa ya? Gus apa nih Gus? Ihsan Nakib. Tapi ini kan pembenaran yang sepuluh lagi. Oke. Patut disyukuri juga. Ihsan Nakib. Cunggu nih. Ini lagi kembalikan O. Terkadang kita memang angrasa bener karbatibi itu sampai menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Akibatnya adalah ketika nyalaki orang lain benci. Itu madhab iblis. Arab mengucap benar iblis. Iblis itu waktuna epakon asojud Nabi Adam bi pangeran. Lo kirim pona angrasa ana khairum minhum. Itu madhab asasnya iblis berarti nggak itu? Mantar lo salah Gus ya. Mantar lo salah. Tapi begitu. Kenapa sekarang kita merasa paling benar dan orang disalahkan dan orang terus disalahkan ketika ada konfirmasi dan tabayun, ada kebenaran lain tidak pernah menerima dan macamnya. Karena pada dasarnya dia merasa paling benar, merasa paling baik dari yang lain. NU tidak pernah merekomendasikan punya mazhab begitu. Karena NU
memberikan ikhtilaf. Karena ini kan banyak ikhtilaf kan, ikhtilaf beda kiai ini ke kiai lain. Karena memberikan ruang kebenaran-kebenaran itu. Loading tibi bener itu. Akidah iblis ini dulu pernah dipakai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Ada Khawarij. Ngakui ayat itu, wallahu lakum ma taf'alun. Malam yakum bima anzalallahu fa huwa minal kafirin. Pengertian malam yakum bima anzalallahu itu pengertian tibi. Tafsir tibi, dirma bener tibi sampai mate ore. Sayyidina Umar paten, Sayyidina Ali paten. Negara andi angrasa bener tibi itu. Lengan ni kan magisan, ingat nikah. Cek toro mengani. Tung, bagaimana cara mengatasi? Tung, tua kin sampean cenuro beci. Mun bisa, tapi nikah kuturia tuh. Kau latih, kau lebih sampean kilo depan kamu komunikasi kau latih, cok sampai beci, membeci berarti noro aja, pada biji ya, pada biji. Mon beci ketemu beci, tetap bung beci perang peradaban ini. Kalau transformasi boleh, agama ini hadir bukan untuk itu, apalagi sesama bersyahadatnya kan gitu kan. Tapi mon bisa jangan sampai itu dilawan dengan kebencian, mon bisa. Karena kita manusia bersyariah kita itu tidak bisa menolak rasa benci dan lain sebagainya. Jangan sampai selemah-lemahnya iman, jangan sampai wujudkan dalam perilaku. Selemah-lemahnya iman, jangan sampai itu wujudkan dalam perilaku. Apalagi sampai perilaku saling santap, jangan sampai. Minimal ingkar bil qalbi, karena memang kita manusia bani malaikat. Rasa benci itu ya nafsuna kita, karena kita diciptakan sepaket bi nafsuna Mas Ihsan. Jadi lo bisa sampai seideal bagi sampean ndak caranya lo bisa benci lo bisa, karena kita ada manusia. Tapi kelola benci itu kan tuh. Kelola benci itu sampai apalagi itu gerakan kebencian oleh Ibnu, jangan sampai bisa. Jangan gitu. Caranya tuain mau bisa begitu. Karena intina, wah ini apa acara tasawuf ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Iksan lo andi kewajiban mah bener orang jual londi. Kayak ngotak sekalian 2 putaran 3 putaran lo apa jelas lagi. Mon lo diklaim nerima dengan penjelasan dan kebenaran yang diberikan oleh Iksan, wes ambukan dia. Cak ada acara kan. Cukup. Karena kita tidak mempunyai otoritas untuk mempercayai orang, enggak. Tapi menyampaikan kebenaran kepada orang itu kewajiban. Tapi mempercayai orang enggak. Apa aja tuh? Seengang kok wa ma alaina ilal balagul mubin. Lainnya lo enggak. Ya San ya. Caranya begitu San. Bukan hanya cukup mendoakan. Satu itu San. Satu itu doakan. Nomor 2 mong Iksan paham tentang posisi kebenaran yang diklaim menjadi kebenarannya hanya dia. Jelaskan itu. Jelaskan yang diketahui oleh Iksan itu. Bahwa menurut saya semacam ini, tidak semacam itu. Itu langkahnya. Sekalian kilo duka alesan, lebih penjelas boleh apa sederhana, lebih maksimal telur kan, sampai 4 kan. Sampai 4. Mengempatnya apa debatnya mana itu? Mengempat debat. Nah, debat itu wajadilhum bilatihi ahsan oleh tapi bi ahsan. Bani binaki, bani bi ihsan. Ahsan. Ya, itu ya. Itu. Jadi lo andi kewajiban, Bang. Ibnu tidak punya kewajiban untuk membenci orang sebengkalan. Lo andi kewajiban itu. Kewajibannya hanya menyampaikan kebaikan itu, menyampaikan hal yang penting untuk diperbaiki itu saja. Tapi urusan baik dan macamnya itu benih, itu urusan sepangeran. Mungkin itu juga sudah paham tapi pahamnya salah. Dia lah sekitar jiwa. Tapi saya akan saya sampai ngiding kadang Ibnu pertengahan masalah jisan ya. Todus. Karena Ibnu itu dididik
dididik dan dikader tidak untuk dengan cum beneran, enggak. Berdialek itu penting. Angrasa bener itu iblis, angrasa bener kada betibi itu iblisan. Keng aja san. Mau laba ada ateh rasa engkau ojo langkol, le mula engkau aja iblis ya. Iblis itu san. Mat haba iblis yang kui waktu surah sujud dah Nabi Adam. Ya Allah belum cok engkau segantengan tadi ya, engkau sebagusan. Lah itu dan itu sering tidak kita sadari. Cara untuk menyadari itu ya kiki aja kan, kiki. Ya, wes ya, cukup ya. Ampun. Kenapa? Oh, nyata ada pakai beda boleh loh kenapa? Saya lihat dulu. Enggak, barusan ada ini ketua TAC. Oh ya. Apa namanya? Brunei. Kayaknya seru ini orangnya. Monggo. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Fahmi dari BAJ Brunei. Ingin menyampaikan sebetulnya bisa dibilang kegelisahan dan keresahan melihat dari fenomena akhir-akhir ini yang mayoritas melanda kaum pemuda. Dan kalau berbicara tentang transformasi sangat menarik dengan yang berkaitan dengan anak pemuda. Saya mengawali dari suatu peristiwa yang memang kalau kita dulu melihat fenomena ketika ada orang yang menari-nari di depan HP itu sangat asing dan sangat negatif. Apa kelakuan mereka di kan seperti itu. Sedangkan sekarang itu menjadi suatu gaya baru yang sehingga menjadi kesenangan dan prestasi bagi anak muda. Nah, kan seperti itu. Kita melihat fenomena yang akhir-akhir ini menjadi trending topik, katakanlah TikTok ya. Citayam. Ada yang tahu Citayam? Yang sekarang memang sangat booming fashion week, Citayam fashion week yang seperti itu. Yang awalnya berawal dari anak-anak muda yang nongkrong dan sehingga lama-kelamaan menjadi terstruktur dan terorganisasi sehingga banyak daya tarik yang menimbulkan dampak positifnya, tapi juga banyak dampak negatifnya. Kan? Kita melihat dari transformasi ini, saya ingat dari ungkapannya Weber pada waktu itu, ada yang mengatakan kalau ingin mengubah suatu kaum atau organisasi, maka kita harus merubah dari dirinya sendiri. Kalau di dalam agama itu tidak dinafsikan seperti itu. Lah, dalam fenomena ini yang menjadi kegelisahan saya, kenapa hal-hal yang memang rentan dengan ada kaitannya dengan yang negatif itu menjadi trending topik. Sedangkan hal-hal yang baik seperti kita, kalangan-kalangan rekan HIPNU dan IPPNU seringkali melambungkan dan meninggikan nilai-nilai positif. Itu tidak menjadi suatu ketertarikan bagi kaum pemuda. Lah, itu yang menjadi kegelisahan saya. Apa yang menjadi solusi kira-kira nilai-nilai kebaikan kita itu menjadi daya tarik para pemuda, khususnya di kaum pemuda rekan ataupun rekan kita. Kalau kita mengaca kepada Citayam Fashion Week itu kan orang-orang yang seperti itu bisa menjadi trending. Kenapa kita hal-hal yang baik tidak menjadi trending kan seperti itu? Kira-kira apa yang menjadi solusi yang baik bagi kita? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi. Ini perlu renungan, kalau pertanyaan begini perlu renungan. Kenapa kalau hal yang negatif justru menjadi trending, gampang, mudah menjadi trending. Hal yang baik justru sulit untuk trending. Maka transformasi digitalisasi ini adalah sebuah peperangan antara baik buruk, iblis di malaikat. Iblis di malaikat. Mana yang mau menang? Bicara kebenarannya, kalau benarnya menangnya pasti malaikat, benarnya. Tapi efektif yang menang trending atau yang tidak trending itu nunggu di lapangan, kayak itu kan. Lalu yang ditanyakan di mana yang salah? Di mana letak persoalan ini? Kok bisa semacam ini? Salah satu dampak masif yang sudah ada hari ini adalah pikiran sesat daripada pikiran baiknya. Ini sudah tertumbuh dan menumbuh, terbangun sebelumnya. Jadi mau orang abengkang itu lebih seksi untuk dilihat. Lebih menarik berarti. Lebih menarik untuk dilihat. Prinsipnya sudah. Kenapa kita karena ini lebih trending ini? Karena itu lebih menarik.
dari dia, lebih menarik. Sementara Ibnu BPNU dalam mengkonstruksi sebuah dakwahnya nyut-pronyoten. Bila trending kan? Secara konseptual itu sebetulnya Mas Fahmi, secara konseptual. Tapi lebih daripada itu sebetulnya pikiran publik ini semacam itu hari ini. Itu potret menjadi wilayah baru. Kegelisahan ini harus dikonstruksi bagaimana harus kita melakukan. Secara umum banjiri konten-konten yang lebih positif. Kalau bisa organisir semuanya itu biar konten-konten yang macam ini kalah dengan yang lain karena dibanjiri oleh konten-konten yang baik. Itu konsep sederhananya. Tapi tidak segampang yang kita bicarakan ini sebetulnya. Tapi kalau bicara tentang masalah konsep, apa sebetulnya yang harus dilakukan? Banjiri semua, organisir semua orang-orang yang baik itu untuk membuat konten yang bagus untuk menanding itu. Tapi di lapangan kita diakui atau tidak, pikiran publik lebih tertarik kepada yang seksi-seksi itu, yang semacam itu. Dan ini sebetulnya adalah bagian tak terpisah dari kewajiban IPNU dan NU untuk menggarap ini. Ini loh lapangan dakwahnya. Posisinya seperti ini. Umatnya semacam ini. Kita harus bagaimana? Cara metodologi dakwahnya bagaimana lewat ini gitu. Ini kan perang sebetulnya, perang ini. Perang TikTok kan, perang inilah, perang digital gitu. Lah, tantangan buat IPNU dan IPNU untuk meng-create konten-konten yang sekiranya bisa menanding itu, meskipun saya yakin kalau mungkin berdatunya apalagi sekarang sulit makalah aja Mas Fahmi, sulit makalah itu. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan seperti itu mulai oleh rahmat pangeran. Manusia itu diciptakan bakat dasarnya memang terekam, jahula. Keng rahmat pangeran kau wibak engkapir ya, ki bisa datang ke IPNU dia, bisa abis cerita baik dia. Cerita buruk itu sebetulnya bakat dasarnya. Maka jeng Nabi hadir, agama hadir, pendakwah hadir, filosof hadir dalam rangka untuk bagaimana memberikan sebuah perbandingan bahwa yang lebih baik ini kan. Dan sejak zaman dulu sampai sekarang memang lebih lah karena memang sejiah. Setrencang ada Jimmy, apa ki baru Jimmy? Lah itu sebetulnya yang membedakan sebenarnya sebecai besenja gitu. Jangan sampai berpikir kita justru kobesah ngoba itu aja. Tapi kewajiban IPNU dan Fahmi semampunya untuk menanding itu. Urusan yang lain diorganisir. Ketika bicara IPNU diorganisir. Mengkorok yang Fahmi ke TV, ya lo bisa diorganisir buat konten-konten atau mengulas itu menjadi sebuah konten. Mengulas sekibur yang digerisahkan Mas Fahmi itu loh. Ulas itu apa becubeng, apa beceng, apa dampak masyarakat. Jadikan konten bersama itu. Organisir semua teman-teman IPN dan IPNU. Sebar itu semua bahwa ini kujelo bener. Minimal itu bagian dari dakwah menyadarkan orang. Itu selemah-lemahnya iman IPNU untuk melakukan. Tapi untuk ngobrol itu benih lo bisa maksa orang ngobrol ke seperti itu sesuatu yang mustahil menurut saya. Mungkin benih pangeran. Tapi upaya untuk menyadarkan orang dengan keterbatasan yang kita punya itu wajib. Dengan keterbatasan kita, setidak-tidaknya ngakui itu. Lah, justru jangan biarkan apalagi keresahan itu dibiarkan dan pada akhirnya menjadi konspirasi dan cengak-cengak orang ini kujiak. Sepenting lo deh, sepenting lo deh. Saya kira itu saya kira itu. Ibda binafsi itu penting. Ibda binafsi itu penting. Karena kalau kita sudah masuk ibda binafsi, minimal deki dia kancan etung. Mau ketelu keempat nakin setahun 2 tahun ini. Ibda binafsi gitu. Karena ngobena orang itu lo hanya karena benarnya nyakseen kancana becek. Tapi itu nunggu mawahib dari pangeran. Nunggu itu. Lo bisa. Ini hanya yang sabab ini.
keprihatinan itu bagian dari unsur hidayah sebenarnya, Bang. Unsur ya, benih hidayah ya, unsur. Minimal gelisah, lo terima aja lah mi. Banyak yang suruh bunga mi aja mi. Iya, berarti aktivis ibadah kan begitu kan? kan ada ingkar itu, kan ada ingkar. Apalagi sudah menggumpal dalam sebuah perasa kegelisahan. Aktivis omku gitu. Dan mudah-mudahan itu juga ketika gumpal kegelisahan itu dituangkan dalam sebuah pikirannya, membuat sebuah bagaimana harus menjawab ini. Nah ini baru muamalahnya cek ambukan kibur itu benih aktivisnya mana, hanya pemikir mau kibur itu. Mau aktivis itu dipikirkan, didiskusikan di tempat ini bagaimana caranya. Ini sangat membahayakan masyarakat. Apa Citayam kibur itu? Ini gimana caranya untuk masalah ini? Caranya untuk menangkal gitu, caranya untuk menangkal ini semua. Kancaki sekancaan buat konten kreatif dan macamnya. Oh, sip itu. Bagus. Minimal itu mau niatin ibadah lebihan mireng sabajang semburokan. Mau niatin ibadah serius. Tempang bigi serenggian menorot itu pas itu manja. Berarti Pak Ketua itu harus ada Ibnu EBPNU Fashion Week mungkin. Bisa, boy. Tapi ini kan kita sedang membuka kesadaran transformasi kan. Kita hari ini sedang membuka kesadaran diri bahwa berorganisasi menjadi kader IPNU dan IPN itu penting mentransformasi baik secara organisasi dan pribadi. Transformasi. Malelo apa namanya? Asenonglot lah. Kita harus asenonglot gitu. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat ya. Dan itu semua bukan sebuah kebenaran, tapi itu pengalaman yang saya alami sendiri. Ada buku itu dari awal sampai akhir itu ada buku. Mau nyari literasi ada. Jadi itu hanya penjelasan pengalaman saya, hasil dari tafakur saya sendiri. Sehingga mudah-mudahan kalau ada benernya dan ada cocoknya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap adik-adik IPNU dan IPNU. Kalau itu sekiranya ada kebenaran baru dari yang lain dan macamnya, abaikan itu, buang itu semua. Yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir itu, buang itu semua dan ambil yang lebih efektif untuk bermanfaat terhadap yang lain. Dari saya bagi teman-teman IPNU, IPNU yang masih belum kenal belum berselancar di Sandasan, silakan buka Sandasan ya. Dan tolong di-subscribe, itu bagian dari sedekah insyaallah. Mudah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 2 kalam.